Kami Pendeta Bernard Siagian baru mendapatkan tugas yang baru di HKBP Maranatha, Jalan Perkutut, Gang Gereja. Baru 1 bulan. Sebelumnya kami dosen di Sekolah Tinggi Guru Huria di Seminarium Sipoholon. Kami diundang untuk menyampaikan firman Tuhan pada hari ini karena inang pendeta ini dulu adik kelas saya di STT HKBP. Jadi pada waktu kami tahun 79 masuk STT, belum ada perempuan mahasiswa. Baru di bawah kami ada 1 orang, tetapi saya kurang tahu kabarnya sekarang. Guru Sihombing dari GKPI, Irene Sihombing. Tapi saya tidak tahu persis apakah beliau jadi pendeta. Dan baru di bawahnya mereka bertiga lah perempuan. Nah, jadi karena begitu rindunya kami nama Riboto ya di kampus itu, jadi mereka ini adik-adik kami yang sangat kami sayangi waktu itu sebagai sesama calon-calon pelayan. Nah, jadi persahabatan kami terus terjalin dengan baik. Semoga pelayanan beliau juga menjadi berkat di tengah-tengah jemaat. Begitu juga dengan kami dalam persahabatan sejak dari kampus yang bisa terus terjalin baik. Demikianlah Hamanginang perkenalan singkat dari kami. Tuhan memberkati kita. Horas. Marilah kita bersama-sama memberikan hati kita untuk bersama mendengarkan dan menerima firman Tuhan. Saya membacakan untuk kita sekalian Lukas 17 ayat 11 sampai 19, demikian tertulis. Ke-10 orang kusta. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya sudah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah. Imanmu telah menyelamatkan engkau." Demikian firman Tuhan. Jemaat yang terkasih, kita mendapatkan kabar tentang seorang Samaria yang dikatakan oleh Yesus di sini sebagai orang asing. Karena memang itulah anggapan orang-orang Yahudi terhadap orang Samaria. Kita bisa lihat juga cerita-cerita di Alkitab bagaimana orang Samaria itu dalam pandangan orang Yahudi yang disamakan dengan anjing, bahkan dengan babi, karena hina dianggap oleh orang Yahudi. Sejelek-jeleknya manusia, jikapun boleh dikatakan manusia, adalah Samaria.
Saudara-saudara, ada anggapan dan doktrin yang memang sudah dijadikan keyakinan oleh orang-orang Yahudi bahwa kusta itu adalah penyakit kutuk, hukuman Tuhan. Karena itu bagi orang yang penyakit kusta tidak boleh mendekat ke bait Allah. Tidak boleh datang ke bait Allah. Karena orang-orang kudus saja yang datang ke bait Allah. Sementara kalau orang kusta itu orang yang terkutuk karena dosanya. Itulah kenapa ke-10 orang kusta yang dilihat oleh Yesus ini hanya berteriak dari jauh, "Guru, sembuhkanlah kami." Karena mereka tidak boleh mendekat. Dan kalau mereka mau mendekat kepada orang-orang akan menyisihkan diri atau bahkan dilempari, diusir. Demikianlah perilaku yang dihadapi oleh orang-orang penyakit kusta ini. Tetapi terhadap mereka inilah Yesus mengatakan ketika mereka berteriak, "Guru, kasihanilah kami, sembuhkanlah kami." Orang yang terkutuk itu, orang yang disisihkan itu, orang yang tidak boleh datang beribadah ke bait Allah, apalagi berjumpa dengan imam, orang kudus, orang suci. Bagaimana mungkin mereka boleh berjumpa dengan imam? Itu sesuatu yang tidak mungkin mereka lakukan, karena pasti dia akan dilempari dan diusir. Dekat saja dengan bait Allah mereka akan diusir. Tetapi yang terjadi saudara-saudara, mereka percaya atau tidak, tetapi mereka pergi. Mungkin ada dalam pikiran mereka yang macam-macam. Atau lemah, entah dengan cara apapun dia mungkin sudah kesal atau mungkin omong kosong ini. Tapi begitu mereka pergi berjalan, sembuh tahir tubuhnya. Tentu luapan sukacita yang luar biasa di dalam hati mereka. Namun yang terjadi, ke-9 orang dari antara 10 itu langsung pergi ke bait Allah, tentunya melaporkan kepada imam, memberitahukan bahwa mereka sudah sembuh total. Karena itu mereka mempersembahkan persembahan syukur di bait Allah. Tetapi yang satu ini, apalagi karena dia orang Samaria. Orang Samaria tidak boleh bergabung dengan orang Yahudi. Mau pergi kemana dia? Tetapi justru dia kembali kepada Yesus dan bersujud, memuji-muji Tuhan dan mengucap syukur. Nah, disinilah klimaks dari kisah ini, saudara-saudara. Orang-orang Yahudi yang 9 itu dengan tekun melakukan ritual peribadahan sebagai ungkapan syukurnya. Mungkin juga mereka segera membawa ternak yang paling tambun atau harta yang paling besar untuk dipersembahkan di bait Allah sebagai ungkapan syukurnya. Tetapi mereka tidak datang kepada Yesus. Sebaliknya orang Samaria yang terhina ini justru datang kepada Yesus. Saudara-saudara, di sini ini kita diingatkan bahwa acap kali kita juga mirip-mirip kayak ke-9 orang Yahudi itu. Kita lebih mementingkan ritual, segala tata ibadah, liturgi, aturan-aturan dalam organisasi sepenuhnya kita taati. Rajin datang beribadah, membawa persembahan. Tetapi yang menjadi pertanyaan, apakah kita sujud di kaki Yesus?
atau hanya karena ritual saja? Barangkali kita sudah terikat dengan kebiasaan untuk datang beribadah rajin dengan disiplin-disiplin yang kita tentukan sendiri. Tetapi persoalannya, berjumpakah kita dengan Yesus? Sujudkah kita di hadapan Yesus? Tetapi orang Samaria yang terhina ini, karena memang dia tidak boleh masuk ke ruang ibadah, ke bait Allahnya orang Yahudi, tetapi dia sujud datang kepada Tuhan Yesus. Karena dia tahu Yesuslah yang menyembuhkan, bukan imam-imam, bukan karena persembahan, bukan karena kurban-kurban persembahannya yang besar itu membuat dia sembuh. Dalam hal ini juga, acap kali juga kita hanya beribadah secara rutinitas karena itu ritual-ritual yang sudah ditetapkan, tetapi belum berjumpa dengan Yesus. Atau bahkan dalam ibadah kita itu tidak ada Yesusnya. Itu hanya karena selera kebiasaan kita. Karena kita sudah terbiasa dengan pola-pola kehidupan yang kita lakukan, tapi tidak ada Yesus dalam ibadah kita itu. Nah, karena itu saudara-saudara, tema untuk firman Tuhan ini adalah iman yang menyelamatkan. Mungkin semua orang mengatakan orang beriman. Atau bahkan kita juga sering mengatakan semua agama itu sama. Ya, benar. Semua agama sama. Semua orang sama beriman. Tapi iman yang mana? Kita harus sadar dan paham. Tidak ada ritual apapun, persembahan yang bagaimanapun besar dan hebatnya pemberian kita, perbuatan baik apapun yang kita lakukan, tidak akan pernah itu menyelamatkan. Dan kalau dikatakan agama itu sama, benar. Tidak ada agama yang menyelamatkan. Mungkin saudara kaget. Bukan karena saudara sudah beragama Kristen, anggota jemaat di GKPI di sini, atau seperti kami, jemaat di HKBP, otomatis selamat. Tidak ada agama yang menyelamatkan. Tidak ada ritual apapun yang menyelamatkan. Yang menyelamatkan hanya Yesus. Karena itu fanatisme kita dengan segala ritual, bentuk-bentuk ibadah yang kita lakukan, semua aturan-aturan agama apapun, ke agama apapun kita pergi, tidak ada yang menyelamatkan itu. Tidak ada manusia selamat karena agamanya. Hanya Yesus yang menyelamatkan. Nah, karena itu iman yang bagaimana yang kita miliki? Apakah iman ritual? Sehingga kita menjadi fanatik dengan sebuah bentuk-bentuk ritual. Tekun melakukan segala ritual peribadahan, tetapi tidak pernah berjumpa dengan Yesus dan tidak tahu di mana keselamatan itu. Tidak ada manusia yang saleh sebaik apapun yang bisa menghapus dosa. Perbuatan amal apapun tidak akan pernah itu menghapus dosa. Yang menghapus dosa kita hanya darah Yesus yang tersalib itu. Nah, sebentar kita akan memperingati hari reformasi tanggal 31 Oktober. Martin Luther yang begitu teguh menolak doktrin-doktrin yang sudah dicekoki, yang sudah ditanamkan oleh gereja pada waktu itu, sehingga sampai terjadi penjualan surat penghapusan dosa, surat aflat. Mungkin kira-kira kalau kondisi kita sekarang, apa dosamu? Oh, dikasih surat aflat yang harganya 500.000.
Tapi kalau dosanya besar, oh dosamu sudah terlalu besar, dikasih surat aflat yang harganya 5 miliar karena dosamu sudah terlalu besar. Atau opungmu yang mati dulu bisa kamu bayar untuk diampuni dosanya supaya selamat. Itulah doktrin gereja pada waktu itu. Dan itulah yang ditolak oleh Martin Luther. Supaya kembali kepada Alkitab, bukan kepada tradisi, bukan kepada liturgi, bukan kepada doktrin-doktrin yang ditetapkan oleh lembaga-lembaga gereja atau lembaga agama apapun. Tidak ada doktrin yang menyelamatkan. Tidak ada aturan-aturan ritual yang menyelamatkan. Tidak ada perbuatan baik yang menyelamatkan. Tidak ada persembahan-persembahan yang bagaimanapun yang bisa mengampuni dosa kita. Hanya Yesus yang tersalib, darahnya itulah yang mengampuni, menebus kita dari dosa. Tanpa itu, ritual apapun yang kita lakukan itu hanya kebiasaan kita. Hanya untuk menyenangkan hati kita atau mungkin supaya dilihat oleh orang sesama kita. Tapi orang Samaria inilah yang dihina begitu rendah oleh orang Yahudi. Dia datang tersungkur bersembah sujud kepada Yesus. Dan itulah maka Yesus katakan, imanmu telah menyelamatkan engkau. Bukan karena engkau orang Yahudi, bukan karena engkau orang Samaria, bukan karena engkau anggota gereja, bukan karena engkau beragama Kristen, bukan karena beragama, bukan karena ritual, bukan karena persembahan, bukan karena perbuatan baikmu, tetapi hanya karena Yesus. Dialah satu-satunya jalan keselamatan. Oleh karena itu saudara-saudara yang Tuhan inginkan bagi kita, ya silahkan berdisiplin untuk tekun, berdoa, beribadah. Itu untuk menenangkan jiwa dan kebersamaan kita. Dan Tuhan juga ingin untuk disembah. Tapi persoalannya, datangkah engkau di hadapan Tuhan Yesus? Percayakah engkau bahwa Yesus satu-satunya juru selamat? Maukah engkau meletakkan hidupmu di bawah kaki Yesus dan mempersembahkan ibadah, liturgi, nyanyian, pujianmu itu kepada Yesus? Ya, saudara-saudara, saya sedikit berkisah. Baru penempatan saya di Jalan Perkutut ini, saya memberikan wejangan kepada jemaat. Karena seringkali saya kurang tahu di GKPI, tetapi di HKBP sudah menjadi tradisi. Kalau memberikan persembahan syukur, dibuatlah untuk pendeta sekian, untuk Bible Pro sekian, untuk guru jemaat sekian, untuk parhalado sekian, untuk kumpulan ini sekian. Saya katakan, kepada siapakah kita mengucap syukur? Lantas artinya kalau itu kepada kami pendeta, apakah saya sebagai pendeta tidak mengucap syukur? Lantas kepada siapa kami memberikan ucapan syukur kami? Atau mungkin orang menganggap kalau ucapan syukur itu hanya uang. Dan dialamatkan kepada manusia. Kepada pendeta, kepada anu. Itu yang saya katakan, selama saya di sini, saya mohon tidak ada jemaat yang memberikan ucapan syukur kepada pendeta, kepada ini, tapi kepada gereja sebagai tubuh Kristus. Wujud dari kehadiran Allah, tubuh Kristus adalah gereja atau jemaat, bukan pendeta. Artinya saudara-saudara, terkadang tradisi seperti itu sengaja dibuat. Dan saya pernah melihat, tapi bukan kepada saya. Karena ada sakit hati kepada pendeta,
dan dia senang kepada guru jemaat. Ya, seseorang ini punya uang rupanya ya. Dibuatlah persembahan kepada pendeta 50.000. Tapi kepada guru jemaat 500.000. Itulah cara setan merusak jiwa dan jemaat. Coba bayangkan seperti itu terjadi. Uang dipakai oleh setan dan orang yang jahat ini dipakai untuk merusak jiwa kehidupan jemaat. Karena itu persembahan syukur itu kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Ya, kalaupun mau ada intern majelis untuk menentukan ada memang perlu kelompok-kelompok di jemaat itu atau pelayan-pelayan, itu internal saja. Tetapi biarlah persembahan itu sepenuhnya pada Tuhan melalui gereja. Karena gereja jemaat itulah tubuh Yesus Kristus, bukan pendeta, bukan oknum. Nah, karena itu saudara-saudara, kita juga harus bijak dan mengerti. Kalau kita datang beribadah, apakah fokus saudara kepada pengkhotbah atau kepada liturgis atau kepada song leader? Ini hanya alat media. Tapi fokus kita harus kepada Yesus. Pujian kita harus kepada Yesus. Dan itu diwujudkan dengan cara-cara tata krama dan juga tata ibadah yang kita lakukan. Hayatilah itu sebagai bagian dari cara kita untuk fokus hanya kepada Tuhan Yesus. Bukan kepada song leader, bukan kepada liturgis, bukan kepada pendeta. Tapi ini kita semua adalah bagian dari keutuhan tubuh Kristus. Dan saudara juga adalah kehadiran Kristus kalau saudara hadir datang beribadah. Karena itu bagaimana kita untuk ramah satu dengan yang lain, menerima satu dengan yang lain, sebagaimana menerima Kristus dalam persekutuan kita. Dengan demikian maka kehidupan persekutuan kita ini tidak akan ada yang saling merendahkan, menghina, menyakiti, dan membuat hal-hal yang mengagungkan dirinya lebih dari yang lain. Inilah wujud dari keselamatan di dalam Yesus Kristus. Dan Yesus mau kehidupan yang sedemikianlah kita persembahkan ketika kita datang beribadah. Dalam ritual, tata ibadah, tradisi yang kita lakukan. Artinya saudara-saudara, di dalam hidup saudara kita, dalam praktek gereja yang kita lakukan, dalam ritual gereja kita ini, Yesus yang menjadi Tuhan kita itulah yang harus disembah. Karena itu saudara-saudara, apa yang dikatakan Yesus terhadap orang kusta yang satu orang ini, kiranya itu menjadi bagian kita. Tetapi untuk yang 9 orang itu menjadi peringatan kepada kita, bukan karena ritual peribadahan kita yang menyelamatkan kita, tetapi Yesus yang satu-satunya penyembuh dan penyelamat bagi kita. Tuhan memberkati. Amin. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur atas firman-Mu yang mengingatkan kepada kami untuk hanya bersembah kepada Engkau di dalam Yesus. Ketika kami datang beribadah kepadamu dan membawa persembahan-persembahan syukur kami, biarlah firman-Mu pada saat ini sungguh menyembuhkan kami dalam segala sakit, penyakit, pergumulan, doa, serta permohonan kami menjadi layak di hadapan-Mu. Biarlah sebagaimana Engkau katakan, iman-Mu telah menyelamatkan engkau. Kami hanya beriman kepada Engkau. Ketika pun kami dalam tata kehidupan, dalam bergereja, berorganisasi, kami tetap melihat kehadiran Tuhan di tengah-tengah persekutuan kami. Berkati kami Bapa, berkati juga firman-Mu menjadi kuasa yang memperbaharui kehidupan kami. Terpujilah Engkau. Amin.